Halo, selamat pagi teman-teman Bina Iman Remaja Santo Theodorus Sukawarna. Selamat bertemu kembali dengan Frater Bayu. Mulai dari Rabu Abu yang lalu, kita sudah memasuki masa Prapaskah, masa untuk berpantang dan berpuasa, mempersiapkan diri untuk menyambut Kristus yang akan kita renungkan dalam peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya nanti. Tema APP atau Aksi Puasa Pembangunan tahun 2021 di Kuskupan Bandung ialah semakin beriman, semakin solider, membangun ekonomi solidaritas. Untuk itu, subtema bagi Bina Iman Remaja yang pertama ini adalah Aku dipanggil untuk membangun ekonomi yang solider. Pada pertemuan yang pertama ini, kita diajak untuk melihat dan mengenal situasi kehidupan ekonomi di keluarga maupun lingkungan sekitar, secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Kita diajak merefleksikan pengalaman hidup solider kepada sesama kita yang membutuhkan bantuan kita. Di masa pandemi COVID-19, sebagai remaja, kita dipanggil untuk membangun ekonomi yang solider. Misalnya, kita tetap di rumah saja untuk mengurangi penyebaran COVID-19, memahami keadaan ekonomi orang tua. Kita dengan ikhlas menyumbangkan uang tabungan, menyisihkan uang jajan, memberi makan bagi yang berkekurangan, memberikan bahan atau kebutuhan pokok kepada sesama kita yang memerlukan uluran tangan kita. Semua itu kita lakukan demi mewujudkan kehidupan ekonomi yang menyejahterakan melalui semangat solider. Untuk memulai pertemuan kita yang pertama ini, kita akan menyanyikan lagu bersama-sama yang berjudul Dalam Yesus Kita Bersaudara. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami akan mengawali dan mendalami pertemuan APP yang pertama. Berkatilah kami anak-anak-Mu agar kami dapat ikut ambil bagian dalam membangun ekonomi yang solider. Ketuklah hati kami, semakin menyadari panggilan kami untuk hidup solider kepada sesama kami yang memerlukan bantuan secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Demikianlah ya Bapa, doa yang dapat kami sampaikan. Demi Yesus Kristus Tuhan Penyelamat kami. Amin. Nah, teman-teman, kita akan mencoba mengambil kisah nyata dari kehidupan di sekitar kita tentang melawan COVID lewat solidaritas. Kita akan menyaksikan video singkatnya. Merebaknya virus corona atau COVID-19 begitu menimbulkan kekhawatiran. Namun dari kekhawatiran itu juga memunculkan banyak aksi baik sebagai bentuk solidaritas sesama anak bangsa. Sejak pertama kali isu COVID-19 muncul, platform donasi online mulai dibanjiri donatur. Dalam hitungan pekan, dana yang berhasil dihimpun tak main-main jumlahnya. Tokoh-tokoh publik pun turun tangan dengan berbagai cara.
Di antaranya melelang barang pribadi yang kemudian hasilnya didonasikan hingga menyerukan pengumpulan alat pelindung diri untuk disumbangkan, atau dengan terjun langsung mengakomodir bantuan-bantuan yang telah diterima untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Followers yang budiman, terima kasih atas bantuan Anda di galangan dana Kita Bisa akun Maya Estianti dan juga Cathy Sharon. Kenapa kita grup ini concern terhadap alat pelindungan diri tim medis? Karena tim medis adalah mereka yang bertugas di garda yang paling depan duluan dalam memerangi COVID-19. Tak hanya itu, pembuatan alat pelindung diri berupa baju hazmat juga pelindung wajah untuk para tenaga medis juga dilakukan berbagai pihak yang bergerak. Saya tidak menjual, saya ingin menjadi saluran berkat bagi sesama melalui APD yang saya produksi di tempat ini. Fakta bahwa angka kasus terpapar COVID-19 ini kian hari kian meningkat membuat semua lini berpegang erat untuk bahu-membahu melawan virus ini. Dari berbagai kalangan mencoba berkontribusi untuk meringankan beban akibat datangnya wabah COVID-19 ini tanpa terkecuali. Kita sebagai masyarakat awam, kita sebagai masyarakat yang tidak paham tentang dunia kesehatan, kita bisa berperan ikut serta di penanganan wabah COVID-19 ini. Karena ini nggak cukup kita mengandalkan para dokter, para tenaga kesehatan, kita nggak cukup mengandalkan pemerintah, kita juga harus ikut berkontribusi di sini. Kalau kita punya harta, ya kita bisa sedekah harta. Kalau kita punyanya kepedulian, ya kita bisa sedekah kepedulian itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita support moral, kita support mental para teman-teman tenaga kesehatan, dan kita juga wajib teredukasi, yaitu ya orang yang terkena wabah itu kan juga mereka nggak mau terkena itu. Datangnya pandemi harusnya menjadi momen untuk berhenti sesaat, merefleksi diri. Begitu kata sosiolog UI Desi Indira. Ini lagi tren satu kelompok buat aksi semuanya ikut gitu. Tapi sebenarnya harapannya adalah aksi solidaritas ini itu bisa dilaksanakan terus sampai masalah yang kita tuju atau menjadi tujuan aksi itu tercapai. Karena setiap aksi itu kan harus pasti udah punya tujuan ya, misalnya penyediaan APD. Oke, untuk penyediaan sampai target APD itu selesai, ya aksi ini baru dianggap berhasil gitu. Jadi bukan kayak tren-tren sesaat. Jadi walaupun dulu kan istilahnya social distancing ya, tapi kalau menurut saya memang dari secara sosiologis kita lebih menekankan lebih ke physical distancing, tapi social distancingnya harusnya kita makin dekat gitu ya. Kita semua harusnya sebagai warga negara Indonesia sama-sama, bahkan warga dunia itu harus bersatu untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini lebih cepat dan kemudian bisa menghindari atau melindungi mereka yang rentan terdampak COVID ini. Melawan COVID tak bisa dilakukan sendirian. Kerja bersama memberantas virus ini bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintah atau pihak-pihak tertentu saja, melainkan kita semua. Nah, bagaimana tadi setelah melihat video singkat, kita lihat ya banyak orang, baik secara individu maupun berkelompok, berkomunitas, turut serta bahu-membahu untuk membantu menangani dampak dari pandemi virus COVID-19 ini. Ada yang ikut menyumbangkan dana, ada yang ikut menyumbangkan jasa pembuatan APD, ada juga yang menyumbangkan alat-alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, juga ada yang turut serta menyemprotkan disinfektan kepada warga yang ada di sekitarnya. Nah, teman-teman sendiri pernah ada yang ikut aksi solidaritas seperti itu? Mungkin di sekolahnya ya, ada mengumpulkan barang-barang bekas, mengumpulkan
barang-barang yang masih layak terpakai, lalu mengumpulkan berbagai macam jenis makanan dan minuman untuk dibagikan. Misalkan dulu ada banjir untuk para korban banjir, gempa untuk para korban gempa. Kemudian sekarang yang lebih terasa ialah dampak sosial dari pandemi COVID-19 ini. Setelah melihat video tadi, kita akan merenungkan penggalan dari kitab 1 Korintus. 1 Korintus bab 12 ayat 26 sampai 27. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, teman-teman yang terkasih, ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, Rasul Paulus melihat bahwa kita semua sebagai anak-anak Kristus, anggota dari gereja, kita semua adalah satu bagian utuh, seperti layaknya tubuh. Di tubuh kita ini, kita memiliki 2 tangan, 2 kaki, 1 mulut, 1 hidung, 2 kuping, jari tangan 10, jari kaki 10, tetapi tetap kepalanya hanya ada 1. Misalkan jari kita sakit, keinjek kakinya, yang merasakan sakit ya nggak cuma jari doang, tapi mulut juga, aduh ngomong nih, aduh sakit. Nah, terus tangan juga gerak, mencet-mencet tuh jarinya, ditekan-tekan biar nggak sakit lagi. Terus kalau misalkan matanya kelilipan debu, nah kan bukan hanya mata saja yang sakit, tapi tangan juga ikut bergerak. Tangan juga ikut membantu agar matanya kembali dapat melihat dengan baik. Nah, kita juga sebagai satu tubuh bersama dengan seluruh umat Kristiani, kita dikepalai oleh Yesus Kristus. Karena kita menyadari bahwa tubuh kita ini tidak bisa dipisah-pisah, tidak bisa ya udah tangan aja yang sakit, tangannya dilepas, kaki kirinya yang sakit ya kirinya dilepas. Nggak bisa seperti itu, tapi semuanya ikut turut merasakan sakitnya. Maka seperti yang dikatakan oleh Paulus, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Kalau ada saudara-saudara kita yang terkena dampak pandemi COVID, bukan hanya mereka saja yang bersedih, tapi kita juga yang bersedih. Bukan hanya mereka saja yang susah, tetapi kita juga yang susah. Tetapi jika ada satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kalau ada satu orang yang dibantu, maka yang merasa bahagia siapa? Yang dibantu dan yang membantu. Jika kita membantu bapak kita, ibu kita, adik kita, kakak kita, yang bahagia siapa? Mereka yang kita bantu dan kita yang membantu. Jadi semuanya ikut terkena dampaknya. Semuanya saling bersolider. Nah, ada kan yang pernah melihat sepeda? Mungkin di rumahnya ada yang punya sepeda. Nih, kita lihat sepeda. Sepeda itu ada apanya ya? Ada bannya. Ban belakang sama ban depan. Ada stangnya nih di depan. Di atas ini ya, stang. Terus ada joknya juga. Ada rangka besi, ada rantai, dan ada pedalnya segala macam. Kita lihat dari sepeda ini. Ada 2 bagian yang Frater ingin tekankan. Pertama, di sepeda ini ada stang. Stang berfungsi sebagai kendali kemudi sepeda. Bentuknya sederhana, terdiri dari gagang stang dan rem.
Tetapi apabila stang ini bengkok atau rusak, atau salah satu bagian pada stang ini rusak, dapatkah sepeda melaju dengan baik dan aman? Kalau misalkan ternyata stangnya tidak sejajar dengan rangkanya atau dengan bannya, kita belok kanan, stangnya malah belok ke arah yang lain. Atau remnya tidak berfungsi, kita sudah memencet rem, ternyata remnya tidak beroperasi, jadi harusnya kita berhenti malah melaju lebih kencang. Ada juga ban. Sepeda memiliki dua ban yang terletak, satu di depan dan satu di belakang. Kedua ban ini dapat berfungsi dengan baik apabila keduanya dalam keadaan yang sempurna, artinya tidak kempes, bentuknya bulat, sempurna. Bila salah satu ban kempes, maka ban yang lain menanggung beban yang lebih berat. Bila satu ban bergerak, maka ban yang lain ikut bergerak. Jadi misalkan kita ban belakang kempes ya, yang paling sering kan ban belakang nih. Wah, jadi masa ban belakangnya kita lepas terus kita tinggalkan begitu saja? Tidak bisa. Atau kita paksakan pun dalam keadaan yang seperti itu, bannya kempes juga tidak baik. Artinya semuanya harus melaju dengan sempurna. Bagaimana agar semuanya sempurna? Maka bebannya diberikan kepada ban yang depan. Atau misalkan kita mau melaju kencang ke depan, sudah digoes nih pedalnya, kan nggak mungkin ban yang depan melaju ke depan, ban belakang melaju ke belakang, nanti tidak maju-maju kalau seperti itu. Jadi semuanya harus berjalan bersama, beriringan, saling membahu, saling membantu, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Nah, ekonomi yang solider yang bisa kita lakukan ialah ada 3 macam. Pertama, kita tetap di rumah saja. Kok bisa di rumah saja menjadi wujud solider? Ya, karena dengan di rumah kita mengurangi penyebaran COVID-19. Kalau kita di rumah, kita mengurangi perjumpaan dengan banyak orang yang kemungkinan mereka telah terjangkit, sehingga kalau misalkan kita memaksakan untuk bertemu, ternyata pahit-pahitnya kita kontak dengan yang positif itu, justru malah kita menyebarkan COVID-19 kepada orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi nanti orang tua kita kena, atau orang-orang di rumah menjadi kena. Maka wujud solider yang pertama ialah tetap di rumah saja. Yang kedua ialah peka terhadap keluarga. Maksudnya ialah kita memahami keadaan ekonomi orang tua. Di saat seperti ini, semua perekonomian terguncang. Tidak ada yang hasilnya tetap terus-menerus, bahkan ada yang meningkat, tidak ada. Semuanya terguncang, termasuk ekonomi keluarga juga. Mungkin orang tua yang asalnya kerja setiap hari, sekarang hanya 2 minggu di rumah, 2 minggu di kantor. 2 minggu di rumah, 2 minggu di kantor. Lalu waktu kerjanya misalkan sehari asalnya 10 jam, sekarang hanya menjadi 6 jam. Dengan begitu penghasilannya juga kan menurun. Misalkan ada yang berjualan selama sebulan omsetnya 10 juta. Tetapi karena pandemi ini omsetnya menurun drastis, hanya turun 4 juta, segala macam. Nah, kita harus memahami keadaan ekonomi orang tua kita. Kenapa? Karena dengan memahami ekonomi orang tua, kita menjadi peka terhadap apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarga kita. Jangan-jangan kita selama ini terlalu memaksakan untuk membeli barang banyak hal, tetapi kita tidak peka, tidak tahu keadaan ekonomi orang tua kita seperti apa. Berikutnya yang terakhir ialah berderma. Wujud solider yang penting ini ialah menyisihkan uang jajan, menyumbangkan tabungan, memberi makan bagi yang berkekurangan. Asalnya kita jajan mungkin sehari 50.000, kita kurangilah jajannya 40.000, 10.000 lagi kita sumbangkan, entah ke siapa saja. Lalu menyumbangkan tabungan, kita sudah nabung nih selama sebelum pandemi, kita sudah nabung, hasilnya dapat sekian,
lalu disumbangkan mungkin 10%-nya saja untuk membantu. Lalu memberi makan bagi mereka yang berkekurangan. Misalkan kita pesan lewat aplikasi ya, pesan makan lewat GrabFood atau GoFood. Terus ada uang lebih nih, misalkan kita pesan 48.000, nah kita bayar 50.000, 2.000-nya kita kasihkan ke drivernya. Atau kita pesan 2 makanan, kita pesan 2 bungkus, 1 bungkus buat kita, 1 bungkus lagi diberikan kepada drivernya. Itu adalah sebagai wujud solider yang dapat kita lakukan bersama-sama melalui berdiam diri di rumah saja. Maka di sini Frater mengajak teman-teman untuk memilih salah satu wujud nyata bersolider. Yang pertama tadi ada setia, tetap di rumah saja menjaga kesehatan. Yang kedua ialah peka, sadar memahami betul kondisi ekonomi orang tua, tidak menuntut beli ini beli itu, makan ini makan itu, tetapi apa yang disediakan, apa yang diberikan kita terima dan tidak menuntut lebih. Terakhir ialah berderma. Kalau misalkan kita pesan makanan via aplikasi gitu, kita sisihkan uang lebihnya atau makanan lebihnya kepada para drivernya, atau kita menyumbangkan uang jajan kita yang misalkan 20.000 untuk beli apa, kita masukkan ke kotak APP untuk nanti disumbangkan bersama-sama dengan keuskupan. Begitu ya teman-teman. Sekarang setelah memilih, nanti silahkan dilakukan, di-sharingkan juga kepada orang tua, kepada kakak atau adik, atau bisa di-sharingkan di kolom komentar. Sekarang mari kita hening sejenak, mempersiapkan diri untuk menutup perjumpaan kita kali ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami selama pertemuan APP yang pertama ini. Semoga pengalaman kami dan sabda yang kami dengarkan dapat semakin meneguhkan panggilan kami untuk membangun ekonomi yang solider terhadap sesama kami yang memerlukan bantuan. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.